Yeah. Yeah. 1. Kirgistan dorong Indonesia masuk 16 besar Asian Games lebih cepat. 2. Rafael Struijk main di klub ADO Den Haag, pemain internasional Indonesia. 3. Timnas U24 Indonesia berpeluang jumpa Uzbekistan pada 16 besar Asian Games tahun 2022. Alvendra Dewangga, normal aja. 4. Wedia Vietnam Herang, Timnas U24 Indonesia lolos ke babak 16 besar Asian Games tahun 2022, padahal bermain buruk. 1. Kirgistan dorong Indonesia masuk 16 besar Asian Games lebih cepat. Kemenangan Kirgistan atas Taiwan membuat timnas Indonesia U24 memastikan dia lolos ke babak 16 besar Asian Games tanpa perlu menunggu hasil laga di sesi Minggu 24 September malam. Timnas Indonesia U24 menelan kekalahan 0-1 dari Korea Utara. Meskipun kalah, Timnas Indonesia U24 tetap bisa tersenyum karena berhasil lolos ke babak 16 besar Asian Games. Hal itu lantaran pada laga lainnya, Kirgistan menaklukkan Taiwan dengan skor 4-1. Hasil tersebut juga membuat Timnas Indonesia U24 memastikan diri lolos ke 16 besar tanpa perlu menunggu hasil laga pertandingan di sesi malam. Dengan Kirgistan naik ke posisi kedua, Timnas Indonesia U24 punya koleksi poin 3 dalam klasemen peringkat ketiga Asian Games. Timnas Indonesia U24 pun dipastikan aman, berada di zona 4 besar peringkat 3 terbaik, bahkan ada di nomor urut pertama. Hal itu tidak akan terjadi bila Taiwan yang memenangkan pertandingan lawan Kirgistan. Andai Taiwan menang lawan Kirgistan, Taiwan akan ada di posisi kedua, sedangkan Kirgistan jadi juru kunci. Catatan itu membuat Timnas Indonesia U24 ada di peringkat ketiga, namun dengan koleksi poin 0 dalam klasemen perebutan peringkat ketiga. Pasalnya, duel lawan Kirgistan tidak akan dihitung. Seiring posisi Kirgistan ada di juru kunci, Kirgistan dan Indonesia memiliki selisih gol yang sama, yaitu 0. Namun Kirgistan lebih unggul dalam jumlah gol yang dicetak, yaitu 4-2. 2. Rafael Struijk main di klub ADO Den Haag, pemain internasional Indonesia. Winger muda timnas Indonesia, Rafael Struijk mendapatkan kesempatan tampil di tim utama ADO Den Haag. Ia pun disebut sebagai pemain internasional asal Indonesia, ADO Den Haag, melawan Telstar dalam lanjuan kasta kedua Liga Belanda, Sabtu 23 September tahun 2023 dini hari WEB. Rafael Struijk masuk skuad di pemain pengganti. Dalam pertandingan itu, ADO Den Haag berhasil unggul lebih dulu berkat gol Henk Veerman di menit 28. Namun, Telstar bisa menyamakan kedudukan lewat Meska Andorp di menit 56. Meski mendominasi pertandingan, ADO Den Haag mengalami kebuntuan. Sang pelatih kemudian memasukkan Rafael Struijk menggantikan bek kanan mereka untuk menambah daya gedor. Ia masuk pada menit ke-82 dan diharapkan bisa membantu timnya mencetak gol. Sayangnya tidak ada gol yang tercipta, meski pemain berusia 20 tahun ini masuk ke lapangan untuk memperkuat penyerangan. Hasil akhirnya ADO Den Haag imbang melawan Telstar dengan skor 1-1. Klub Struijk pun tertahan di peringkat kelima Eerste Divisi. Sedangkan lawannya masih terpuruk di dasar klasemen. Kini dengan pengalamannya di Liga Belanda, tentu akan membuat Struijk bisa berkembang. Hal tersebut menjadi poin plus ketika ia kembali membela timnas Indonesia. 3. Timnas U24 Indonesia berpeluang jumpa Uzbekistan pada 16 besar Asian Games tahun 2022. Alvendra Dewangga, normal aja. Bek Timnas U24 Indonesia, Alvendra Dewangga,
mengisyaratkan tidak pilih-pilih lawan yang akan dihadapi pada babak 16 besar Asian Games tahun 2022. Timnas U24 Indonesia melaju ke fase 16 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik dari 4 slot yang diperebutkan. Pada babak 16 besar Asian Games tahun 2022, Timnas U24 Indonesia akan menghadapi juara grup C. Tim tersebut adalah Uzbekistan dan Hong Kong. Normal aja sih, mau siapapun lawannya, kami harus hadapi, ucap Alvendra Dewangga. Bagi Alvendra Dewangga, Timnas U24 Indonesia harus berbenah jelang menatap 16 besar Asian Games tahun 2022. Dia berkaca dari kekalahan 1-0 Garuda Muda lawan Korea Utara pada laga terakhir grup F Asian Games tahun 2022 di Zhejiang Normal University East Stadium Minggu 24 September tahun 2023. Berbentuk kemenangan Korea Utara diciptakan kalah Kim Yusuf pada menit ke-40. Menurut Alvendra dengan abu-abu memuaskan dengan kontra Korea Utara berdasarkan jalan tertingginya. Timnas U24 Indonesia kalah dominasi dari Korea Utara. Korea Utara tercatat melakukan 15 kali tembakan, sementara Timnas U24 Indonesia hanya menebar ancaman ke kubu Korea Selatan sebanyak 4 kali shot secara penguasaan bola. Korea Utara mencatatkan 57%. Secara hasil tidak bagus, ucap Alvendra Dewangga selesai pertandingan. Permainan juga belum maksimal. Untuk laga selanjutnya 16 besar semoga kami lebih baik, ujarnya. Ampan, media Vietnam heran. Timnas U24 Indonesia lolos ke babak 16 besar Asian Games tahun 2022, padahal bermain buruk. Timnas U24 Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar Asian Games tahun 2022 melalui jalur ranking 3 terbaik. Keberhasilan tim merah putih ini ternyata mendapat banyak sorotan dari beberapa pihak, termasuk media Vietnam. Media Vietnam yakni Sohave menyoroti bagaimana Timnas U24 Indonesia yang cukup beruntung bisa melaju ke babak 16 besar. Skuad Garuda Muda memang bisa dibilang cukup beruntung, karena mereka tetap mendapatkan tiket lolos ke fase knockout melalui jalur ranking 3 terbaik. Padahal, Timnas U24 Indonesia dinilai tampil kurang bagus. Timnas U24 Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 3 laga yang dilakoninya. Namun, dipastikan tetap memiliki tiket. Hal ini karena Timnas U24 Indonesia tertolong oleh Kirgistan yang sukses mengalahkan Taiwan dengan skor telak 4-1. Dengan begitu, Rizky Ridho dan kawan-kawan pun dipastikan lolos karena menempati posisi teratas klasemen peringkat 3 terbaik. Media Vietnam ini mengulas soal keberuntungan Timnas U24 Indonesia melalui artikel, tim merah putih disebut sebanyak tim yang tampil mengecewakan. Bahkan Soha menilai Timnas U24 Indonesia tak bisa menampilkan permainan terbaiknya saat melawan Korea Utara.